Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Aditya Martin dengan NPM 101212137, kelas C7 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatullah, pendidikan agama Islam 3. Yang pertama ada at-thariq ila ma'rifatullah. Ma'rifat berasal dari kata arafa yu'rifu irfan, yang artinya mengetahui, mengenal, atau pengetahuan ilahi. Orang yang mempunyai ma'rifat disebut arif. Menurut terminologi, ma'rifat berarti mengenal dan mengetahui berbagai ilmu secara rinci, atau diartikan juga sebagai pengetahuan atau pengalaman secara langsung atas realitas mutlak Tuhan. Terus slide kedua atau slide berikutnya ada tujuan at-thariq ila ma'rifatullah. Yang pertama, 1. Agar dilimpahkan kebaikan di sekeliling kita. Yang kedua, agar terlindung dari segala keburukan yang ada di sekitar. Yang ketiga, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada terhindar dari segala keburukan dan mencari keberkahan dalam hidup. Gimana sih cara menuju ma'rifatullah? Menurut Al-Ghazali, untuk mencapai ma'rifat yaitu menjaga kesucian jiwa dan kesucian hati. Jika totalitas jiwanya telah suci dan hatinya telah dipenuhi dengan zikir kepada Tuhan, hidupnya akan dipenuhi oleh kearifan dan bimbingannya. Jalan yang ditempuh Al-Ghazali untuk mencapai ma'rifatullah dijelaskan dalam Ihya-nya, yaitu dengan mendahulukan mujahadah atau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyingkirkan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, memutuskan segala hubungan dengan dunia, dan menghadapkan diri dengan penuh cita-cita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal demikian itu berhasil, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyinari hati hambanya dengan cara ilmu. Yang materi selanjutnya ada al-mawani fi ma'rifatullah. Apa sih al-mawani fi ma'rifatullah? Penghalang mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah begitu banyak dan bertebaran di sekitar kita. Namun tetap saja orang yang tidak dapat melihatnya seakan dia membuat dirinya buta dari kebenaran-kebenaran yang ada. Ada dua faktor yang penghalang mengenal Allah. Yang pertama, hawa nafsu. Hawa nafsu yang bisa membuat seorang hamba terlarang dari mengingat Allah, diantaranya yaitu fasik, sombong, zolim, dan dusta. Yang kedua ada berpikir rancu. Beberapa hal yang menyebabkan seorang hamba berpikir rancu, syubhat, diantaranya adalah jahil, ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Terus materi selanjutnya ada al-adillah ala wujudillah. Apa sih al-adillah ala wujudillah? Al-adillah ala wujudillah atau bukti kebenaran Allah merupakan wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Kewujudan Allah itu sendiri adalah sesuatu yang cukup terang, sehingga setengah pihak yang ekstrem berpendapat kewujudan Allah tidak perlu kepada dalil lantaran terlalu jelas. Dalil-dalil eksistensi Allah Subhanahu wa taala ada 5, yaitu dalil fitrah, dalil nakli, dalil indra, dalil akli, dan dalil sejarah. Mengagungkan Allah. Takbir Allahu Akbar adalah ungkapan pengagung Allah yang harus muncul dari lubuk hati yang sangat dalam. Karena takbir adalah pengakuan hati bahwa Allah itu maha agung lagi maha besar dari segalanya. Diikrarkan dengan lisan, diyakini dan diresapi dalam hati, serta dibuktikan di dalam praktik kehidupan. Mentauhidkan Allah. Ketauhidan di dalam Al-Quran mendapat posisi yang sangat urgen dan strategis. Al-Quran dalam memanggil manusia ke arah ketauhidan tidak selalu menggunakan perintah mengesahkan Tuhan atau larangan untuk menserikatkannya, tetapi terkadang memakai pendekatan lain, yaitu mengajak orang untuk memahami keseimbangan semesta ini sebagai bukti nyata. Ada juga macam-macam ilmu tauhid. Yang pertama, kepada Allah lah kita harus bertuhan, beribadah, memohon pertolongan,
tunduk, patuh dan merendah serta tidak kepada yang lain. Dan yang kedua, tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah yang Maha memelihara. Yang ketiga, tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah. Dan yang terakhir, tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah. Materi selanjutnya ada ma'rifatullah, tauhidullah. Pengertiannya yaitu tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menyatukan, mengesahkan atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Keesaan Allah itu dijelaskan dalam 3 baris besar, yaitu dalam kalimat Allahus Somad dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad, dan lam yakul lahu kufuwan ahad. Hakikat dan inti tauhid adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepada selainnya tanpa sebab atau perantara. Seseorang melihat yang baik dan buruk, yang berguna dan yang berbahaya dan semisalnya, semuanya berasal darinya Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Fatihah dan An-Nas menyebutkan 3 pokok kata Allah, yaitu Rob sebagai pencipta, pemelihara, pengatur, Malik pemilik, dan Ilah yang diibadahi. Terus juga ada tingkatan tauhid. Yang pertama tauhid zat Allah, tauhid dalam sifat-sifat Allah, tauhid dalam perbuatan Allah, dan yang terakhir tauhid dalam ibadah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam materinya atau penulisannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.